Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, bahkan semua umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita masih di bahasan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah menyatakan dan mengabarkan, bahkan jauh sebelum terjadi sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya akhirat pun juga dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap sabdanya itu merupakan wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang akan terjadi pada umatnya pun itu sudah diwahyukan oleh Allah. Di antaranya adalah ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhir zamani aqwamun yajlibuna ad-dunya bid-din. Bahwasanya suatu saat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada sekelompok daripada kaum ini yang mengumpulkan harta, mencari harta, bahkan menumpuk kekayaan dengan agamanya, dengan mengatasnamakan agama. Jadi semua perbuatannya ini memperalat daripada agama. Siapa itu aqwamun? Aqwamun ini jamak daripada kaum. Jadi tidak ditentukan apa itu orang awam, apa itu orang alim, apa itu orang kaya, apa itu orang miskin, apa itu pejabat, atau bahkan itu rakyat. Jadi yang jelas kata Rasulullah SAW, akan ada sekelompok kaum yang mereka itu di dalam mencari kekayaan ini, yaitu dengan mengatasnamakan agama. Agama diperalat. Ini akan ada manusia yang seperti itu. Fayalbasuna linnasi juludadh-dha'ni fiddin. Dan mereka di hadapan manusia ini pakaiannya pakai pakaian wol. Pakaian wol itu kalau zaman dulu kan pakaian mahal, Pak. Kalau bahasa lainnya adalah pakaiannya berpakaian mewah. Pokoknya pakaiannya serba keren. Harganya mahal-mahal dan bermerek. Ini akan ada kaum seperti itu. Al-sinatuhum ahla minas sukar. Di mana lisan mereka, pembicaraan mereka, ucapan mereka itu lebih manis daripada gula. Pokoknya kalau sudah ngomong, semua orang tertunduk.
Kalau sudah ngomong, semua orang terpesona. Kalau sudah ngomong, hati siapapun akan tertarik. Karena pembicaraannya ini lebih manis daripada gula. Coba bayangkan, lebih manis daripada gula. Itu kan manis banget. Bibirnya manis banget tuh. Wa qulubuhum qulubud di'ab. Tetapi hati mereka ini yaitu hatinya hati serigala. Yang namanya serigala kan buas. Itu serigala. Serigala selalu cari mangsa. Jadi akan ada kaum yang seperti ini, di mana mulutnya manis, lebih manis daripada gula, tapi hatinya serigala. Ya kalau bahasa kita mah serigala berbulu domba lah ya. Ya pura-pura manis, pura-pura ngerayu, tapi pada dasarnya nanti nyekek. Itulah serigala berbulu domba. Jadi akan datang suatu saat kaum yang seperti ini. Lalu siapa mereka kita nggak tahu, dan kita nggak boleh istilahnya mengklaim oh dia kan, jangan, nggak boleh kita itu. Kenapa? Karena itu adalah rahasia masing-masing. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, suatu saat akan ada kaum yang mencari dunia ini dengan memperalat agama. Padahal dia nggak suka pada agama, dia benci pada agama, tapi memperalat agama untuk kepentingan dunia. Dia sholat mah enggak, dia puasa mah enggak, tapi untuk mendapatkan dunia ini memperalat daripada agama dan mengatasnamakan agama. Jadi mulutnya manis, lebih manis daripada gula, tapi hatinya ini seperti hati serigala. Ya, makanya orang yang semacam ini besok mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan azab kepada mereka ini, kepada orang-orang yang sifatnya seperti itu, memberikan fitnah dan bencana, ini bencana sangat dahsyat sekali. Bahkan kadang-kadang fitnah yang dia alamin ini dia sendiri nggak sadar, dengan cara dibuka aibnya oleh Allah. Bagaimana Allah cara membuka aib? Gampang. Karena pada dasarnya lisan seseorang itu yang kendalikan adalah Allah. Walaupun orangnya pintar, orangnya hebat, bisa juga Pak omongannya itu keseliu. Walaupun misalnya sudah dikonsep, bahkan baca sekalipun, bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala ingin membuka aibnya, Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada umat siapa dia yang sebenarnya, boleh jadi lesannya kepleset. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu, dan mudah-mudahan kita pun juga selamat daripada fitnah orang-orang yang semacam itu. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rawa Waqi' an Sufyan an Habib an Abi Saleh qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni a'malul amala fasirruhu fayudla'u alaihi fayu'jibuni zalika alif fihi ajrun qala laka fihi ajru sirri wa ajrul alaniyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dulu pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul. Maka laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini suka beramal, dan di saat saya beramal maka saya selalu merahasiakan daripada amalan saya supaya orang nggak tahu."
Tapi di saat saya mengetahui daripada amalan saya itu dibicarakan orang ya Rasul, maka fayu'jibuni dzalik, saya suka ya Rasul. Ya. Jadi saya beramal, sudah berusaha saya supaya orang nggak tahu. Tapi ternyata amalan saya diketahui orang. Di saat orang tahu amalan saya, maka saya senang ya Rasul. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, apakah saya mendapat pahala ya Rasul? Itu pertanyaan daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang amalan yang sudah dirahasiakan, tapi ternyata orang masih tahu juga, sehingga dia senang. Karena yang namanya manusia ini, Pak, ini kan condong pujian, Pak. Dan itu wajar manusiawi. Lalu apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Falahu laka fihi ajru sirri wa ajrul alaniyah. Bagimu adalah pahala amal secara rahasia, juga mendapatkan pahala daripada amal yang terang-terangan, artinya yang diketahui oleh manusia. Qala al-faqih rahimahullah, Al-Faqih Abu Samarqandi mengatakan maknahu annahu yatlau ala amalihi wa yaktadi bihi falahu ajrani, ajru li amalihi wa ajru lil iktida'i bihi. Maknanya artinya adalah bahwasanya di saat seseorang ini menampakkan daripada amalannya dan kemudian ada yang ngikutin. Lah di sini Pak pentingnya, kalau amal baik ini kita tampakkan di depan orang nggak apa-apa, silakan. Dan juga diikutin oleh orang, maka ini mendapat dua pahala. Ya. Jadi kalau kita amal terang-terangan, beramal terang, ada yang ikut tuh, maka dapat dua pahala. Pahala apa? Yang pertama pahala amalannya dia itu, dan yang kedua pahala amalan karena diikuti oleh manusia. Dua pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita beramal, kita nggak usah takut riya. Wah, nanti saya riya. Kenapa? Karena kalau kita takut riya, Pak, sehingga kita mengamalkan segala sesuatu ini terus sembunyi-sembunyi, nggak pernah kita tampakkan. Padahal dengan kita menampakkan daripada amalan kita, pada dasarnya itu adalah suatu syiar. Nah kalau sudah syiar, nanti orang kan ikut. Dengan ikutnya orang ini berarti kita dapat dua pahala. Yang pertama pahala karena amalan kita, dan yang kedua karena diikutin oleh orang tadi. Jadi karena kalau kita takut nggak ikhlas, maka itulah nggak ikhlas. Ya. Takut riya, disitulah kita riya. Kan? Makanya di saat kita beramal kebaikan, tampakkan supaya syiar. Sekarang yang terjadi, kalau orang berbuat baik ini kan disembunyikan supaya orang nggak tahu. Sedangkan perbuatan buruk itu terang-terangan, Pak. Maksiat udah terang-terangan. Makanya wajar kalau umat zaman sekarang ini lebih mencontoh kemaksiatan daripada kebaikan. Kenapa? Karena yang tampak sekarang di depan umat itu yaitu amalan maksiat. Sedangkan amalan kebaikan itu kan banyak apa itu disembunyikan. Sehingga umat ini banyak yang tidak tahu. Ya. Maka dari sinilah apa itu pentingnya kita beramal di mana saja itu dipersilakan. Kalau kita beramal nanti ada orang yang ikut, maka disitulah mendapat dua pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang mengamalkan amalan baik, melaksanakan pekerjaan yang baik, ibadah kepada Allah, maka orang yang semacam ini akan mendapat pahala dan akan mendapat pahala daripada orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Maka inilah pentingnya kita syiar, ya, memberi contoh kepada umat, karena pahalanya ngalir. Contoh gini, misalnya setiap sebelum adzan berkumandang kita sudah berangkat ke masjid. Tiba-tiba di situ orang lihat, wah, bapak ini rajin banget ya. Dia masih muda sudah rajin ke masjid. Sedangkan saya yang bau tanah masih angot-angotan. Tiba-tiba tergerak itu hatinya, sehingga niru ikut ke masjid sebelum adzan berkumandang. Maka pahala daripada orang yang ikut ini mengalir kepada dia. Dan ini juga pentingnya daripada kita mengajak, kita dakwah, kita mengajak orang taat kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita ajak nanti pahalanya ngalir, yang kita ajak. Tapi di saat kita nggak pernah mengajak, kita menyembunyikan daripada amalan kita, suatu saat kalau kita sudah meninggal dunia, maka amalan kita terputus. Jadi sudah nggak ada lagi yang ngalir. Makanya Pak, kalau kita mau ngajak, kita mau dakwah, amalan kita akan mengalir sampai hari kiamat. Bahkan ada ulama mengatakan ini, besok pada hari kiamat, jadi orang yang biasa ngajak ini bingung lihat catatannya. Dilihatnya, saya nggak pernah haji, kenapa kok ada pahala haji 50 kali? Saya nggak hafal Quran, kenapa ada pahala hafal Quran? Saya nggak pernah sedekah sebesar ini, kenapa ada pahala sebesar ini? Jangan-jangan keliru ini malaikat. Maka karena malaikat ini nggak keliru, memang punyamu nih. Dulu pernah kamu ngajak orang, gara-gara kamu ajak orang ini tobat. Lah tobatnya orang ini mengalir pahalanya kepadamu. Dia ngajak orang, ngalir kepadamu. Bahkan yang diajak itu sampai ada yang haji 50 orang, ngalir kepadamu. Ada yang hafal Quran, ngalir kepadamu. Ada yang sedekah banyak, ngalir kepadamu. Pendek kata, semua catatan amalmu, walaupun gak pernah kamu laksanakan sebanyak ini adalah milikmu. Kenapa? Karena dapat kiriman daripada orang-orang yang dulu mengikuti daripada amalanmu. Dan sedangkan kalau seseorang ini beramal keburukan dan diikutin oleh orang lain, maka dia berdosa dan mendapatkan dosa daripada orang yang ngikutin. Inilah Pak, pentingnya kalau kita berbuat buruk Pak, misalnya, mendingan jangan sampai orang tahu. Kenapa? Karena kalau sampai diikutin oleh orang, sudah kita berdosa. Nanti dosa orang yang ngikutin itu juga akan ngalir kepada kita. Misalnya kita berbuat satu dosa, ada satu orang yang lihat, maka orang yang lihat ini ngikutin, dosanya ngalir. Terus satu orang yang ngikutin tadi diikutin oleh 1000 orang, dosanya pun ngalir. 1000 orang ini diikutin oleh 10.000 orang, ngalir semuanya. Ini kalau perbuatan buruk. Makanya kita usahakan kalau yang namanya perbuatan buruk itu jangan sampai orang lain tahu, biar Allah yang tahu. Sehingga apa? Sehingga seandainya kita meninggal dunia, putus itu dosanya, udah nggak mengalir lagi. Kenapa? Karena kagak ada yang ngikutin. Tapi kalau perbuatan baik, kita usahakan bagaimana semua orang ini mengikuti daripada perbuatan baik kita. Ya, kenapa kita menjadi contoh?
kita contohkan, sehingga nanti orang yang mencontoh daripada amalan kita semuanya pahalanya akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala daripada orang yang mengamalkan itu. Warawa Abdullah bin Mubarak an Abi Bakar bin Maryam an Saghirah an Dhamirah an Abi Habib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata yarfa'una amal 'abdin min ibadillahi fayastaghfirunahu wa yazkunahu hatta yantahu bihi ila haysha Allah taala min sultanihi fa yahillahu ilaihim innakum haifdatun ala amali 'abdin wa ana raqibun ala ma fi nafsihi inna 'abdi hadza lam yakhlis li amaluhu faktubuhu fi sijjin. Ini Abdullah bin Mubarak meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat ini mengangkat amalan daripada setiap hamba, dan amalan itu dikirain banyak oleh malaikat, dikirain amalannya berkualitas sampai dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat, wahai malaikat, kau bawa amalan hambaku ini. Tapi pada dasarnya hambaku ini walaupun kelihatannya amalannya banyak dan kelihatannya amalannya ini berkualitas, tapi pada dasarnya amalannya ini acak-acakan kalau bahasa kita. Amalannya buruk. Kenapa? Karena di dalam amalannya ini tidak ikhlas karena aku, kata Allah. Maka pantasnya hambaku ini dalam neraka sijin. Ini kata Allah. Jadi malaikat melihat, wah ini bagus banget, amalan banyak banget amalannya. Tapi malaikat nggak tahu kualitas daripada amalan, keikhlasan seseorang. Artinya apa? Artinya ikhlas ini adalah urusan Allah. Malaikat pun nggak tahu orang ikhlas atau nggak ikhlas. Wa yas'aduna bi amali 'abdin fa yastaqallunahu wa yahtakirunahu hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allahu min sultanihi fa yakillahu ilaihim annakum hifdatu amala 'abdi wa ana raqibun ala ma fi nafsihi inna 'abdi hadza akhlasa li amaluhu faktubu fil illiyin. Dan malaikat juga membawa amalan seorang hamba yang dikira amalannya cuma sedikit, yang dikira amalannya nggak berkualitas, tapi setelah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kau telah membawa amalan hambaku, dan amalan hambaku ini adalah amalan yang sangat bagus dan berkualitas. Kenapa? Karena dia beramal semata-mata karena aku, maka pantaslah dia kalau dimasukkan di dalam surga Illiyin. Ini berarti peran daripada ikhlas ini sangat luar biasa. Ya, dikira banyak, berkualitas, tapi ternyata rendah nilainya. Dikira biasa-biasa saja, sedikit dan nggak berkualitas, tapi ternyata berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tergantung bagaimana dalam amalannya, ikhlas atau tidak ikhlas. Fa bihadzal khabar dalilun ala anna qalilal amali idza kana wajhillahi ta'ala khairun minal kasiri li ghairi wajhillahi ta'ala. Dan hadis tadi menunjukkan bahwasanya amalan yang sedikit yang dilaksanakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada amalan banyak tetapi dilaksanakan bukan karena Allah. Li'annal qalila idza kana lillahi ta'ala fa innallaha yudha'ifuhu bi fadlihi
Karena amalan yang sedikit kalau semata-mata melaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini maksudnya adalah amalan sedikit itu ikhlas lebih baik daripada amalan banyak yang tidak ikhlas. Ya. Tapi harapan kita, Pak, kita berusaha bagaimana amalan banyak yang ikhlas. Jadi lebih baik amalan banyak tapi ikhlas daripada sudah sedikit nggak ikhlas. Ya. Jadi kita berusaha. Makanya kita berusaha selalu istiqomah. Kenapa? Karena sifat istiqomah inilah yang akan membantu kita untuk mempunyai daripada yang namanya sifat ikhlas. Di saat seseorang ini nggak punya sifat istiqomah, jangan harap bisa ikhlas dalam beramal. Karena ikhlas ini akan tumbuh daripada yang namanya sifat istiqomah. Dan istiqomah ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang istiqomah ini, Pak, ya, dalam keadaan apapun tetap dia jalan. Orang-orang yang enggak terkesan dengan suasana dan keadaan, bahkan rela korban. Tapi kalau orang yang nggak istiqomah ini, ya memang mudah terkesan. Ya, kadang-kadang anak nangis kagak jadi sholat. Ya. Cucu nangis nggak ke masjid. Kadang-kadang gara-gara dagang ninggalin sholat. Ini tanda-tanda orang nggak istiqomah. Jika seseorang sudah nggak istiqomah dalam sholatnya, maka jangan harap orang ini akan diberikan sifat ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima, bahwasanya barang siapa yang beramal kebaikan walaupun itu sedikit tapi dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Ya. Karena ini hak Allah. Ya. Ini merupakan janji Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali lipat itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Wa amal katsir idza lam yakun wajhillahi taala fala sawabalahu wa ma'wahu jahannam. Dan barang siapa yang beramal banyak amalannya, tapi bukan karena Allah, karena yang lain, maka amalan yang semacam ini tidak akan mendapat pahala daripada Allah, dan besok di akhirat akan dikembalikan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi artinya di sini amal banyak enggak ikhlas, lebih baik amal sedikit yang ikhlas. Ya. Maka kita harus belajar dan selalu belajar. Makanya kita perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Agar apa? Agar supaya kita merasakan bahwasanya kita itu enggak punya kekuatan dan kita ini juga tidak punya daya dan upaya. Semuanya ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir zaman, Pak, nanti akan orang ini macam-macam nanti. Ya. Orang ini macam-macam. Orang yang baik ada, yang buruk juga ada. Memang sepanjang jalan itu. Yang bahaya itu memang kalau kita ketemu orang-orang munafik. Jadi orang munafik ini yang kelihatannya Islam, tapi pada dasarnya benci pada Islam. Dan memang kadang-kadang orang itu sambungnya, yaitu dengan yang sealiran bahasanya. Contohnya apa? Kalau orang beriman, maka hatinya akan sambung dengan orang beriman. Kalau orang munafik, hatinya sambungnya dengan orang munafik. Kalau orang kafir, sambungnya dengan orang kafir. Makanya ada orang munafik bareng orang yang beriman, maka hatinya nggak sambung. Walaupun dia makan bareng, jalan bareng, tapi hatinya nggak sambung. Sehingga kalau sudah hati nggak sambung, ini kan bawaannya gelisah. Tapi kalau orang beriman bertemu orang beriman, hati sambung. Orang munafik dengan munafik hatinya sambung.
Orang kafir dan orang kafir itu hatinya sambung. Makanya mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang beriman yang hati kita pun disatukan bersama orang-orang beriman. Kenapa? Karena jangan sampai kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang Islam ibaratnya tadi itu serigala berbulu domba, ya. Naudzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.